Kita hidup, kita ada bukan karena kekuatan kita loh. Ya. Bukan karena begitu saja, bukan karena alami, bangun tidur, ya, tidur, bangun tidur, ya, beraktivitas, tidur lagi, bangun tidur, beraktivitas, tidur lagi, bangun lagi, bukan begitu. Bukan karena begitu-begitu saja, bukan. Tetapi setelah kita mengerti, mengenal Tuhan, bahwa kita ada karena dipelihara Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya, kita hidup, kita ada karena dipelihara oleh Tuhan. Napas hidup kita dipegang oleh Tuhan. Kita dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Amin. Dicukupkan oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Diberikan Tuhan sukacita dan damai sejahtera. Mau di mana kita dapat yang seperti itu? Tidak ada di luar Tuhan, karena Tuhanlah Raja Damai. Ya, saudaraku. Amin. Nah, itu sebabnya kita harus tekun datang kepada Tuhan dan mengerti apa yang Tuhan mau. Apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan dalam hidup kita. Itulah yang harus kita lakukan. Amin. Nah, sore hari ini saya mau bicara sebentar tentang kekudusan. Ya, saudaraku, berbicara tentang kekudusan, tentang kesucian ini sangat penting loh. Karena begini, firman Tuhan bilang, kalau kita gak kudus, kita gak melihat Tuhan. Ya, barang siapa yang kudus, dia akan melihat Tuhan. Kejarlah kekudusan, Ibrani 12. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah, melihat Tuhan. Kita tidak bisa bersama-sama dengan Tuhan tanpa kekudusan. Kekudusan itu adalah sifatnya daripada Tuhan. Sifatnya Tuhan itu kudus itu. Benar nggak saudaraku sekalian? Ya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam, surga bumi penuh dengan kemuliaannya. Ya, kudus, Tuhan itu kudus. Itu makanya setan itu nggak mau kita kudus. Nah, kekudusan ini jarang diberitakan. Ya, lawan dari kekudusan itu apa? Kecemaran, dosa. Nah, itu sebabnya kita harus beritakan ini terus menerus tentang kekudusan. Ya, bahwa kita sudah ditebus Tuhan, dikuduskan Tuhan kita. Kenapa kita dikuduskan Tuhan? Supaya kita bisa bersama-sama dengan Dia, Allah yang kudus. Surganya yang mulia itu adalah tempat yang kudus. Amin, saudaraku. Nah, Tuhan mau supaya hidup kita kudus, karena Dia adalah kudus. Nah, coba kita baca yuk. 1 Petrus 1 kita belajar firman Tuhan, amin. Ya. 1 Petrus 1 sudah dapat? Ayat 14 sampai dengan 19 saja. Sudah dapat? Kita baca sama-sama yuk. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai dengan 19. 1, 2, 3. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi apa? Kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis apa? Kuduslah kamu sebab aku kudus. Ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus
yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Yang percaya katakan amin. Nah, firman Tuhan bilang, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis apa? Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Amin. Tuhan perintahkan kita, Tuhan katakan kepada kita, kuduslah kamu, sebab aku ini kudus. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, dalam seluruh aspek kehidupan kita, kita harus kudus. Nah, bagaimana orang yang kudus itu? Ya, orang yang kudus itu adalah orang yang taat kepada perintah Tuhan. Taat. Ya. Kalau nggak taat kita pada perkataan Tuhan, pada firman Tuhan, kita bukan orang yang kudus. Memang darah Yesuslah menguduskan kita ketika kita minta pengampunan dosa. Tetapi dalam pertumbuhan, dalam proses terus pertumbuhan kehidupan kita, kerohanian kita, kita harus berjalan dalam kekudusan. Tuhan sudah kuduskan kita. Allah, firman Tuhan dikatakan di bawahnya tadi kan. Tuhan sudah kuduskan kita. Itu sebabnya kita harus hidup kudus. Bagaimana caranya supaya kita hidup kudus? Salam Pak, silakan Pak. Silakan. Nah, bagaimana caranya supaya kita hidup kudus? Kita taat kepada firman. Taat kepada firman. Kita harus menjadi anak yang taat, pribadi yang taat. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Taatlah kepada firman. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Ini artinya begini, bukan waktu kita jadi bodoh, kita jadi turuti hawa nafsu, bukan. Tapi jangan turuti hawa nafsumu pada waktu kamu tidak mengenal Tuhan. Waktu kamu itu belum bertobat, kamu dikuasai hawa nafsu. Jangan turuti hawa nafsu yang seperti itu. Amin, saudaraku? Jangan turuti hawa nafsu. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu. Pada waktu kamu itu belum mengenal Tuhan, pada waktu kamu belum mengerti bahwa kamu itu ditebus oleh Tuhan, pada waktu kamu belum berperkara dengan Tuhan, pada waktu kamu belum mengaku dosa-dosamu, jangan turuti lagi hawa nafsumu. Firman Tuhan berkata demikian. Amin, saudaraku? Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jangan turuti hawa nafsu. Karena begini loh Bapak Ibu Saudaraku sekalian, setan suka menggodai kita supaya kita menuruti hawa nafsu. Hawa nafsu itu apa? Keinginan daging atau sesuatu yang mau kita lakukan di luar kebenaran firman Tuhan. Itu hawa nafsu. Ya kan? Bergojolak rasanya. Hawa nafsu itu bukan hanya percabulan, perzinahan, main judi, tetapi benci, marah, dendam. Apa namanya bahasa Dayak tuh? Bajilek. Giri-giri itu apa? Hah? Gemes. Geram. Giri-giri, lewat suaminya giri-giri, lewat istrinya lihat giri-giri. Giri-giri. Ya? Luar mereka. Ya? Itu hawa nafsu. Jadilah anak-anak yang taat pada firman. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu dulu. Jangan turutin hawa nafsu itu, jangan. Jangan lagi dong. Kenapa Tuhan bilang begitu? Firman ini mengatakan demikian. Supaya kita hidup dalam kekudusan. Pak Bu, ini jarang dikotbahin loh di gereja-gereja, makanya. Iya kan? Tentang dosa, tentang kekudusan sudah jarang berkumandang. Yang sering berkumandang apa? Kamu diberkati Tuhan. Mujizat, kesembuhan. Tetapi tentang dosa, tentang kekudusan sudah jarang dikumandangkan. Kenapa? Loh, Bapak Ibu, saya mau kasih tahu.
Tanpa kekudusan tidak mungkin orang melihat Tuhan. Tanpa kekudusan kita nggak bisa masuk kerajaan surga. Karena tujuan kita adalah hidup yang kekal. Benar nggak? Coba kita lihat Ibrani 12 itu ya. Nanti ditandai dulu ya 1 Petrusnya ya. Ya. Ibrani 12 ayat 14. Kita baca sama-sama ya. Ibrani 12 ayat 14. Wah, puji Tuhan, mau hujan ya? Ya, hujan berkat. Ibrani 12 ayat 14 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan kita nggak mungkin melihat Tuhan loh. Nggak mungkin kita bisa melihat Tuhan. Makanya kita tinggalkan hidup kita yang lama. Jangan turuti hawa nafsu lagi. Pada waktu kebodohan kita dulu, pada waktu itu, waktu kita belum mengenal Tuhan, jangan lagi turuti hawa nafsu. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Nah, itulah firman Tuhan katakan kita harus taat. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, memang gampang gak menurut daging? Gampang gak ini kita lakukan? Enggak. Daging kita ini maunya apa? Elak aku dicindir, elak aku disinggung. Awas kan. Saya kalau disakiti, saya bisa balas 10 kali lipat orang yang menyakiti saya. Tapi kali saya dibaikin, saya juga bisa balas 10 kali lipat orang yang baikin saya. Loh, bukan begitu, itu bukan berdasarkan firman Tuhan itu. Ya, kalau pernah mengucapkan kata-kata yang seperti itu, dicabut, minta ampun, amin. Amin. Kalau saya dimarahin, awas, saya bisa lebih kali memarahin dia. Jangan begitu, itu namanya membalas kejahatan dengan kejahatan 10 kali lagi. Saya pernah dengar anak Tuhan ngomong kayak gitu. Waduh, bahaya ini. Tapi kalau mereka baik sama saya juga bisa membalas lebih baik lagi. Wah, bukan begitu prinsip firman Tuhan. Amin. Ampunilah mereka akan kesalahan, ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kan Tuhan ajarin begitu kan. Nah, kekudusan itu adalah melakukan perintah Tuhan. Saudaraku, ya, iblis menggodai kita untuk supaya nggak kudus. Nih, saya mau kasih tahu, pelayan Tuhan bisa nggak kudus hidupnya? Bisa. Bisa loh. Melayani pelepasan masih bisa nggak hidup nggak kudus? Siapa yang bilang bisa tadi? Hah? Bisa. Yang melayani pelepasan ini belum yang dilayani pelepasan. Yang melayani pelepasan loh. Loh, ini ada di Alkitab semua loh. Lo nanti baca Matius 7 ayat 21, Bu. Bukan semua orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk dalam kerajaan kerajaan sorga, kerajaan Allah. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat? Bukankah kami sudah mengusir setan-setan demi nama-Mu? Tetapi kalau hidup kita nggak kudus, nggak ada yang tersembunyi di mata Tuhan, di hadapan Tuhan, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Tidak satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan lihat semuanya. Si Daniel Sinaga ini apa ini kelakuannya ini? Apa yang dilihatnya di HP-nya ini? Apa ini? Bagaimana kelakuannya nih sama istrinya ini? Pernah nggak ditonjoknya istrinya nih? Tapi kalau di depan orang dia, haleluya. Ambil gitu kan?
Bagaimana ini sama anak-anaknya ini? Tuhan melihat semua. Itu makanya kita nggak boleh lagi turuti hawa nafsu kita. Kita nggak boleh lagi ngamuk-ngamuk sama orang lain. Amin. Masa kita ngamuk sama orang lain pada saat kita di gereja, pada saat kita persekutuan, kita mengangkat tangan kita, oh Tuhan Yesus baik, kudus Tuhan. Tahu-tahu kita teringat lagi wajah orang yang kita maki-maki, kita marahin. Bagaimana kita itu, perasaan kita itu? Pikiran kita bukan kepada Tuhan lagi, benar nggak? Tadi saya ngomong kasar sama anak saya, hati kita pasti menuntut kita. Ya, makanya kita harus menjadi anak yang taat. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang kejarlah kekudusan. Berarti kekudusan itu diusahakan, Bu, Pak, Bu, Pak. Kita ini selagi kita masih ada di dunia, kita harus bekerja keras, kita harus berjuang untuk hidup dalam kekudusan. Amin. Karena firman Tuhan yang bilang kejarlah kekudusan. Bagaimana caranya mengejar kekudusan itu? Dengan ketaatan kita. Kalau kita bisa melakukan kesalahan, bisa nggak kita melakukan kesalahan? Bisa. Tapi kita tidak mungkin hidup di situ terus, karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Kalau kita melakukan kesalahan, cepat kita berbalik, minta ampun sama Tuhan, berdamai dengan saudara kita. Amin, saudaraku. Jangan malu minta maaf. Kalau saya agak uring-uringan sama suami istri, saya minta maaf loh. Walaupun siapa yang benar, siapa yang salah duluan, ya kan? Minta maaf aja. Ya kan? Minta maaf. Berdamai dengan suami istri, berdamai dengan kakak adik, berdamai dengan orang tua. Oh Pak, kalau aku ingat-ingat, kelakuan orang tuaku, aduh. Jangan lagi, amin. Karena firman Tuhan bilang kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak mungkin orang melihat Tuhan. Tanpa kekudusan kita nggak masuk dalam kerajaan sorga loh. Maunya setan tuh kita supaya nggak kudus. Dameni kau, biar jak kamu persekutuan, biar jak kamu doa-doa, biar jak kamu. Tapi nggak usah kasih tahu orang apa yang kamu lakukan di belakang itu semua. Setan tuh maunya kita itu tidak hidup kudus loh. Tidak usah kamu kasih tahu apa yang tersembunyi itu. Itulah sebabnya Tuhan mau kita hidup kudus. Loh, Tuhan kan bilang begini kan, kalau kamu mengaku dosamu, maka Allah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala kesalahanmu dan menyucikan engkau dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Benar nggak Pak Bu? Supaya apa? Supaya kita tetap hidup dalam kekudusan, di dalam takut akan Tuhan. Amin, saudaraku? Amin. Kita harus betul-betul berjuang untuk hidup kudus loh Pak Bu. Betul. Selama kita masih ada di muka bumi ini, kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Ya, nggak tahu kita. Kita harus hidup dalam kekudusan loh. Amin. Amin. Jangan bilang aku masih lama. Mungkin mereka yang sakit itu duluan yang akan lewat. Oh enggak, belum tentu. Tadi saya dengar cerita dari istri saya. Ya, saudaranya Mama Joel ya. Suaminya sehat. Istrinya cuci darah melulu. Bolak-balik cuci darah. Tiba-tiba suaminya sesak napas. Dibawa ke rumah sakit langsung meninggal. Padahal istrinya yang sudah bertahun-tahun cuci darah. Gak tahu kan umur kan? Nah itu makanya kita harus tetap berjuang
hidup dalam kekudusan. Karena Allah kita adalah kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Ayat 17, 1 Petrus 1 tadi itu. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka. Ya. Kalau kita menyebut Allah kita itu Bapa, oh Bapa, kita memanggil Dia Bapa. Yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Perhatikan baik-baik perkataan firman Tuhan. Selama kita menumpang di dunia ini, kita nggak selamanya hidup di muka Selama di dunia ini kita nggak hidup selamanya di dunia ini loh. Ya, jangan karap 1000 tahun, 2000 tahun lagi, kata pepatah pujangga. Ya, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Aduh, oi. Ya. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang. Bukan maksudnya ketakutan kayak menggigil gitu, bukan Bu, bukan Pak ya. Takut ini maksudnya hormat kepada Tuhan. Takut akan Tuhan. Menghormati Tuhan. Ya, selama kita menumpang di dunia ini, nanti kita akan tinggalkan dunia ini. Bapak ini kok tentang kematian aja yang dikotbahkannya ini. Ya iya, memang tujuan kita itu ke sana nanti. Makanya semumpung selama masih ada waktu, kita bekerja giat. Kita mengejar kekudusan, amin. Mumpung masih ada waktu, saya akan ingatkan terus ini. Bapak ini, Bapak Henok ini, Pak Pendeta ini, tentang kematian aja, nyerempet kematian. Ya memang iya, memang tujuan kita itu nanti nggak akan di dunia ini. Bukan di bumi ini tujuan kita. Tujuan kita di sorga yang kekal, amin. Amin. Oh, nggak mau masuk sorga kah? Amin. Harus diancam dulu ya. Tujuan kita itu ke rumah Bapa, bukan di bumi ini, Bapak Ibu. Makanya kita diingatkan Tuhan, jaga kekudusan, kejarlah kekudusan, usahakan, kejar terus. Artinya kita mau hidup kudus terus. Kalau kita jatuh, cepat bangkit, cepat minta ampun, jangan tinggal dalam ketidakkudusan. Ya, karena apa? Karena Tuhan menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Ya, 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Perhatikan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu apa? Warisi dari nenek moyangmu. Kamu sudah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang sudah kamu warisi. Artinya ada kelakuan yang turun-temurun itu loh. Dosa turun-temurun yang sudah diwarisi dari nenek moyang. Ada itu. Firman Tuhan yang mengatakan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Kita sudah ditebus dari cara hidup kita yang salah selama ini, yang sudah kita warisi dari orang tua kita, dari kakek nenek kita, dari datuk-datuk kita, dari orang tua datuk kita, orang tuanya lagi, oleh dari nenek moyang kita. Kelakuan yang sia-sia, kelakuan yang tidak mempermuliakan Tuhan. Kita sudah ditebus. Dengan apa kita ditebus? Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Yang percaya katakan amin. Darah Yesus sudah menebus kita, sudah membebaskan kita. Itulah sebabnya Tuhan bilang, kuduslah kamu.
sebab aku ini kudus. Amin. Kuduslah kamu. Katakan sama Tuhan, aku mau hidup kudus. 1, 2, 3. Aku mau hidup kudus. Oh, masih belum, masih 5 orang. 1, 2, 3. Aku mau hidup kudus. Aku mau hidup kudus. Amin. Amin. Kita semuanya, kita bekerja giat untuk hidup dalam kekudusan. Kata firman Tuhan, kejarlah kekudusan. Semua kita, siapapun kita, mau pendeta, apalagi nggak pendeta, mau hamba Tuhan atau nggak hamba Tuhan, semuanya kita hamba Tuhan. Amin. Kita sudah ditebus menjadi hamba Allah, kan? Firman Tuhan bilang begitu, kan? Tapi urusan pendeta itu kan masalah organisasi saja, ya kan? Tapi semuanya kita hamba Tuhan. Amin. Kejar kita kekudusan. Kita kejar kekudusan. Usahakan hidup kita terus kudus di hadapan Tuhan. Makanya kalau bangun kita doa dulu. Jangan cari kopi dulu atau teh manis. Ayat terakhir. Nah, ini ayat terakhir. Kalau saudara agak senang kayaknya dengar ayat terakhir. Ya? Ayat terakhir. Matius 5 ayat 8. Apa kata firman Tuhan? Kita baca sama-sama yuk. Matius 5 ayat 8. Sudah dapat? Matius 5 ayat 8. Nah, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Wow, sama-sama katakan wow. Wow. Ya. Kalau kita suci hati kita, kata Tuhan, kita akan berbahagia dan kita akan melihat Allah. Tahu nggak? Terjemahan lainnya kata suci ini, saudaraku sekalian. Kata suci ini sama dengan kata suci ini sama dengan murni, tulus, murni. Murni itu tahu nggak? Nggak dicampur dengan yang lain. Itu artinya murni. Ya, ini air putihnya murni, belum dicampur dengan kopi. Ya, murni, nggak ada campuran. Jadi berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nggak dicampur-campur. Hidupnya nggak dicampur-campur lagi. Tidak hidup dalam hawa nafsu. Tidak hidup dalam kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan. Nggak dicampur aduk lagi. Berbahagialah orang yang suci hatinya, yang murni hatinya, yang tulus hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Itu makanya dalam pelayanan saya selalu bilang, Tuhan, aku mau melayani Tuhan dong dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni. Tolong Tuhan, tolong aku Tuhan, bukan karena manusia. Tolong aku Tuhan, mau melayani Tuhan dengan hati yang murni, dengan hati yang kudus. Karena kalau kita nanti nggak melayani Tuhan dengan hati yang murni, hati yang tulus, kita kecewa loh. Kecewa kita. Ya, makanya Tuhan bilang apa? Berbahagia. Berbahagia. Saudara mau menjadi orang yang berbahagia, men? Mau menjadi orang yang berbahagia? Hidup dalam kesucian, dalam kemurnian hati, dalam ketulusan hati. Amin, saudaraku. Berbahagialah orang suci hatinya, murni hatinya, tulus. Terjemahan lain mengatakan demikian loh, Alkitab ini. Itu makanya kalau bikin kopi untuk suaminya, jangan terlalu kuat bunyinya. Ya, kreng. Nah, minum Hello Ikoya. Ya, jangan, amin. Kalau demam-demam suaminya agak dikerok-kerok, amin. Kalau istrinya agak demam-demam, dipijit-pijitlah badannya. Amin, saudaraku? Nggak ada aminnya, aduh, baik. Amin. Lakukanlah yang baik, tulus hatinya. Karena Tuhan bilang, berbahagialah orang yang tulus hatinya, yang suci hatinya, yang murni hatinya. Itu artinya, maksudnya.
Amin. 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 Haleluya. Tuhan memberkati kita, biarlah kita suci hati kita. Kejarlah kekudusan, kata Tuhan. Hendaklah kamu kudus sebab aku ini kudus, kata Tuhan. Amin, saudaraku. Tetap setia kepada Tuhan. Kita semua kita berjuang untuk tetap hidup kudus. Amin. Kita berjuang karena kita harus mengalahkan hidup yang sia-sia yang sudah kita warisi itu dulu. Ya. Karakter harus diubahkan. Pola pikir harus diubahkan sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus bekerja giat melayani Tuhan. Makanya saya dorong semuanya kita layani Tuhan. Layani Tuhan. Kejarlah kekudusan. Melayani Tuhan itu mengejar kekudusan juga. Amin, saudaraku. Kejar kekudusan. Jangan biarkan diri saudara vakum hanya menjadi penonton. Kejar kekudusan. Amin. Layani Tuhan. Terus lagi bertumbuh dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu sudah diberitakan. Kami berdoa supaya kami terus hidup dalam kekudusan-Mu Tuhan. Karena darah-Mu sudah menebus kami. Sudah menebus kami Tuhan. Darah-Mu yang kudus itu sudah menyucikan kami. Oleh karena itu kami mau terus bertumbuh dalam kekudusan, dalam kesucian hati, dalam kemurnian hati Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi kami, tolong kami bersama keluarga kami, anak-anak kami, cucu menantu kami, dan rumah tangga kami untuk hidup dalam kekudusan, untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk mengejar kekudusan, seperti yang Tuhan perintahkan. Sebab Engkau Tuhan kami adalah kudus. Dan kami mau melihat Tuhan. Kami mau melihat Tuhan. Melihat kemuliaan Tuhan. Melihat karya-karya Tuhan yang ajaib. Kami mau melihat itu semua Tuhan. Karena itu bawa kami terus hidup dalam kesucian hati. Dalam kekudusan hidup Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami percaya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke